Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai penelitian kuantitatif yang beranggotakan saya Indriani Rahmasari, NIM 056. Saya Ragil Lestari, NIM 076. Saya Astrid Tia Putri, NIM terakhir 086. Saya Ferdian Aprilio, NIM terakhir 091. Yang pertama yaitu mengenai pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan pola pikir kuantitatif yang terukur dan teramati. Kerangka teori dirumuskan secara spesifik dan bertujuan menyusun generalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, memverifikasi, atau menguji suatu gejala. Langkah penelitian kuantitatif dimulai dengan penetapan objek studi yang spesifik. Kerangka teori sesuai dengan objek studi, kemudian dimunculkan hipotesis, instrumentasi pengumpul data, teknik sampling, dan teknik analisis. Nah, penelitian kuantitatif ini meliputi penelitian yang bersifat non-eksperimen dan penelitian yang bersifat eksperimen. Penelitian non-eksperimen dilakukan tanpa memberikan perlakuan treatment atau intervensi terhadap variabel-variabel yang diteliti. Sebaliknya, pada penelitian eksperimen dilakukan intervensi atau perlakuan terhadap suatu variabel penelitian. Dan selanjutnya yaitu mengenai penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini penelitian yang dilakukan dengan mengontrol variabel-variabel secara ketat, melakukan pemilihan sampel secara acak atau random, dan data terukur secara cermat. Penelitian eksperimen ini juga ada yang dinamakan penelitian eksperimen semu. Penelitian eksperimen semu adalah penelitian eksperimen yang kontrolnya tidak dapat dilakukan secara ketat, kemudian derajat keacakan sampel lebih rendah daripada penelitian eksperimen sebenarnya, dan kecermatan pengukuran data lebih rendah daripada penelitian eksperimen yang biasanya dilakukan di laboratorium. Penelitian eksperimen itu didasarkan pada pemikiran John Stuart Mill pada tahun 1872. Ia mengatakan bahwa jika kedua situasi serba sama dalam segala hal, kemudian ditambah suatu elemen pada salah satu situasi tadi atau situasi yang lainnya dibiarkan tetap, maka perbedaan yang berkembang di antara kedua situasi merupakan akibat elemen tambahan tadi. Pada penelitian eksperimen, peneliti memanipulasi suatu stimulus, memberi perlakuan atau kondisi-kondisi eksperimental, kemudian mengamati pengaruh atau perubahan yang diakibatkan dari manipulasi secara sengaja dan sistematis. Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk melakukan perbandingan suatu akibat perlakuan tertentu dengan suatu perlakuan lain yang berbeda, atau dengan yang tanpa perlakuan. Pada penelitian ini dikenal dua kelompok perbandingan, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen diberikan suatu perlakuan atau kondisi tertentu, sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberikan. Kemudian kedua kelompok tersebut diamati untuk melihat perbedaan atau perubahan yang terjadi pada kelompok eksperimen dengan membandingkan pada kelompok kontrol. Hasilnya nanti dibandingkan secara statistik. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Sebelumnya didefinisikan mengenai variabel. Variabel adalah kondisi-kondisi, karakteristik-karakteristik, atau atribut yang dimanipulasi, dikontrol, diamati, atau menjadi pusat perhatian peneliti. Nah, jenis-jenis variabel penelitian ini ada 5. Yang pertama yaitu variabel bebas.
Variabel bebas adalah suatu kondisi atau karakteristik yang merupakan manipulasi atau perlakuan yang diberikan pada suatu kelompok untuk menerangkan hubungan dengan fenomena yang diobservasi. Selanjutnya yaitu variabel terikat. Variabel terikat adalah suatu kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul maupun tidak muncul ketika peneliti memberikan manipulasi atau perlakuan. Dengan kata lain, variabel terikat adalah suatu kondisi yang muncul sebagai akibat dari variabel bebas. Contoh dari variabel terikat ini merupakan hasil belajar, kesalahan-kesalahan konsep, frekuensi pertanyaan, atau aktivitas siswa. Sedangkan pada variabel bebas, contohnya itu ada metode, strategi, atau model pembelajaran tertentu, serta bahan belajar dengan model tertentu atau model penilaian tertentu. Yang selanjutnya ada yang ketiga yaitu variabel organismik. Variabel organismik itu bisa juga disebut sebagai atribut yang mengacu pada karakteristik-karakteristik yang tak dapat diubah oleh peneliti. Contohnya itu seperti umur, jenis kelamin, suku, atau lainnya yang serupa yang tidak dapat diubah. Kemudian ada variabel intervensi. Variabel intervensi adalah suatu variabel yang tak dapat dikontrol atau diukur secara langsung, tetapi dapat memberi akibat atau pengaruh terhadap hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya ada variabel imbuhan. Variabel imbuhan adalah variabel yang tak dapat dikontrol atau dimanipulasi oleh peneliti yang mungkin memiliki pengaruh berarti pada variabel terikat. Contoh variabel imbuhan seperti kompetensi guru, antusias, tingkat sosial ekonomi, atau daya juang siswa. Next. Yang selanjutnya yaitu validitas. Validitas itu berasal dari kata validity, yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Dalam penelitian metode kuantitatif ini ada dua jenis validitas, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Sebelumnya, Gar. Nah, suatu eksperimen akan memenuhi validitas internal jika faktor-faktor yang dimanipulasi melalui variabel bebas akan benar-benar memberi efek pada fenomena-fenomena yang terjadi pada variabel terikat. Bila suatu penelitian hanya memenuhi validitas internal, maka nilai praktis penemuannya akan rendah, sehingga diperlukan pelakuan hasil yang lebih luas di luar latar eksperimentasi yang disebut validitas eksternal. Nah, validitas eksternal ini adalah validitas yang berkaitan dengan kekuatan suatu eksperimen untuk digeneralisasi penemuan-penemuannya atau hubungan-hubungannya pada populasi yang lebih luas. Misalnya, pada suatu eksperimen ditemukan hubungan variabel A dan B yang valid. Nah, validitas kemudian ada pertanyaan, apakah hubungan tersebut berlaku juga untuk latar non-eksperimental, yaitu siswa-siswa lain pada sekolah-sekolah lain. Nah, validitas eksternal ini memiliki beberapa ancaman, yaitu ada latar eksperimen yang buatan, efek placebo Hawthorne, kemudian ada kontaminasi, campur tangan perlakuan sebelumnya, pengujian, pilihan sampel, atau kelompok kontrol eksperimen yang bias. Lanjutnya. Kemudian ada penentuan sampel, penelitian eksperimen. Langkah penentuan sampel. Sebelumnya akan didefinisikan mengenai sampel terlebih dahulu. Sampel merupakan kelompok kecil yang diamati, sedangkan populasi merupakan kelompok besar yang menjadi sasaran generalisasi. Sampel ini merupakan bagian dari populasi. Langkah dalam penarikan sampel yaitu yang pertama, penetapan ciri-ciri populasi yang menjadi sasaran dan akan diwakili oleh sampel dalam penelitian. Biasanya dalam menentukan populasi ini kan cakupannya lebih luas. Nah, kadang itu juga terjadi hambatan karena adanya keterbatasan tempat, waktu, dan sebagainya.
Nah, maka dari itu dalam menentukan sampel ini dikerucutkan kembali jangkauannya sehingga diambil populasi yang sekiranya dapat dijangkau. Terus umumnya dilakukan dalam menentukan sampel ini dilakukan dengan sampel acak. Dengan dasar setiap individu memiliki peluang yang sama dan tidak terikat untuk dimasukkan ke dalam sampel. Nah, langkah penentuan sampel acak yaitu yang pertama merumuskan populasi, yang kedua membuat daftar semua anggota populasi, yang ketiga memilih sampel dengan prosedur bahwa hanya faktor kebetulan saja yang menentukan anggota sampel. Atau juga dapat dengan menggunakan prosedur lain, yaitu dengan melihat tabel bilangan acak atau tabel random. Next. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik penarikan sampel. Yang pertama ada penarikan sampel berlapis. Penarikan sampel berlapis dilakukan apabila populasi terdiri dari sejumlah subkelompok atau lapisan yang mungkin memiliki ciri berbeda. Jika peneliti ingin mengetahui pendapat siswa terhadap perangkat belajar digunakan guru, maka sebaiknya populasi dikelompokkan berdasar tingkat kemampuan siswa atau kelompok kelas. Cara penentuan sampel berlapis adalah ditetapkan dulu lapisan yang diinginkan. Kemudian, dari tiap-tiap lapisan ditarik sejumlah subjek. Dasar pengelompokan mungkin bersifat geografis, jumlah penghasilan orang tua, pekerjaan, jenis kelamin, umur, lama di perguruan tinggi, atau tingkat pengajaran. Keuntungan penarikan ini memungkinkan peneliti menetapkan seberapa jauh setiap lapisan dalam populasi terwakili dalam sampel. Bila dalam setiap lapisan diambil subjek yang banyaknya sama atau sesuai perbandingan besar kecilnya, maka teknik ini dinamakan penarikan sampel berlapis secara proporsional. Selanjutnya ada penarikan sampel berkelompok. Penarikan sampel berkelompok dilakukan bila anggota populasi bukanlah subjek-subjek langsung tetapi berupa tingkat sekolah atau kelompok tertentu. Misalkan populasi siswa SMA. Anggotanya adalah kelompok siswa dalam kelas-kelas tertentu. Kelas-kelas tersebut diambil secara acak dan kelas yang terpilih otomatis siswa di dalamnya merupakan sampel. Penarikan ini dilakukan karena satuan yang dipilih bukan individu-individu, tetapi sekelompok individu yang secara alami berada bersama dalam tempat itu. Individu-individu ini memiliki persamaan ciri yang ada hubungannya dengan variabel penelitian. Yang ketiga yaitu penarikan sampel secara sistematis. Penarikan sampel secara sistematis dilakukan dengan cara mengambil setiap kasus yang kesekian dari daftar populasi. Caranya pertama ditetapkan dahulu banyak sampel yang diinginkan, misalkan N. Karena jumlah populasi keseluruhan N besar diketahui, maka peneliti perlu membagi N besar dengan N untuk memperoleh interval penarikan sampel yang akan digunakan pada daftar populasi. Misalkan sampel yang diinginkan itu ada 50. Nah, banyak populasinya ada 500 atau N besarnya itu 500. Maka K-nya itu ada 500 dibagi 50, K-nya sama dengan 10. Nah, anggota sampel pertama dipilih secara acak dari interval pertama. Kemudian secara sistematis setiap anggota ke K dari populasi itu diambil sebagai sampel. Dalam penentuan sampel ini tidak ada kaidah yang baku untuk menetapkan banyak sampel. Besar sampel tergantung pada ketepatan yang diinginkan. Semakin banyak sampel akan lebih besar peluang menduga parameter populasi dan data yang digunakan lebih akurat dan tepat. Dengan kata lain, semakin besar sampel, semakin kecil kesalahan baku sampel itu. Tapi menurut beberapa penulis, menyarankan paling sedikit itu 30 subjek dalam satu sampel atau untuk tiap-tiap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ya, lanjut. Selanjutnya yaitu hipotesis. Lanjut. Nah, kata hipotesis berasal dari dua penggalan kata yaitu hipo yang berarti di bawah dan tesa yang berarti kebenaran. Sebenarnya kita sudah sering sekali mendengar
hipotesis-hipotesis dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nah, hipotesis sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis induktif yang diperoleh dari pengamatan perubahan tingkah laku individu, dan hipotesis deduktif yang diperoleh dari teori-teori atau hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan. Jenis-jenis hipotesis ada dua, yaitu hipotesis kerja. Hipotesis kerja itu menunjukkan adanya hubungan antara variabel-variabel yang diuji dalam penelitian. Untuk rumusan hipotesis kerja sendiri dibagi menjadi tiga. Secara umum, A, jika, titik-titik, maka titik-titik. Yang kedua, ada perbedaan antara titik-titik dan titik-titik dalam titik-titik. Yang ketiga, ada pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Nah, penulisan hipotesis kerja ini sebenarnya tidak terbatas dari tiga penulisan tersebut. Namun, ketika perlu diingat jika menulis hipotesis itu harus mencerminkan adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Kemudian jenis-jenis hipotesis yang kedua adalah hipotesis nol. Hipotesis nol menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dengan kata lain, variabel-variabel yang diteliti tidak saling memengaruhi. Rumusan untuk hipotesis nol antara lain, A, tidak ada perbedaan antara titik-titik dengan titik-titik dalam titik-titik. B, tidak ada pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Lanjut. Kemudian kegunaan hipotesis. Yang pertama, memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, memberikan suatu pernyataan hubungan langsung yang dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, memberikan arah dalam suatu penelitian. Yang keempat, memberikan kerangka untuk melaporkan simpulan atau penelitian. Suatu penelitian. Kemudian ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis harus memiliki daya pembeda yang jelas. Yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan di antara variabel-variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji atau testability. Yang keempat, hipotesis hendaknya konsisten terhadap pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang kelima, hipotesis dituliskan sesederhana dan sesingkat mungkin. Contoh hipotesis itu belum, Ger. Contoh hipotesis yang pertama, misal masalahnya itu apa peran persepsi anak tentang dirinya sendiri dalam proses belajar menghitung. Lah, dari masalah penelitian tersebut dapat dibuat hipotesis yang berbunyi ada pengaruh positif antara persepsi anak tentang diri mereka sendiri dengan hasil belajar menghitung. Lah, hipotesis ini yang akan diujikan di dalam yang akan diuji atau diteliti di dalam penelitian yang lebih lanjut. Lanjut, ya. Rancangan penelitian eksperimen. Untuk menguji hipotesis yang telah dibuat, peneliti terlebih dahulu merancang penelitian eksperimen yang akan dilakukan. Rancangan penelitian eksperimen menggambarkan prosedur-prosedur yang memungkinkan peneliti untuk mencapai kemungkinan yang sebenar-benarnya mengenai hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pemilihan jenis eksperimen yang akan dilakukan mempertimbangkan tujuan eksperimen, tipe-tipe variabel yang dimanipulasi atau diberi perlakuan, dan faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang memengaruhi eksperimen itu sendiri. Rancangan penelitian eksperimen dibagi menjadi tiga, yaitu rancangan pra-eksperimen, rancangan eksperimen semu, dan rancangan eksperimen yang sebenarnya. Rancangan pra-eksperimen adalah rancangan yang dianggap kurang memadai karena tidak adanya suatu kelompok kontrol atau tidak ekivalen antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Rancangan-rancangan yang termasuk ke dalam rancangan pra-eksperimen adalah 1. Studi kasus bentuk tunggal atau one-shot case study. Nah, studi kasus ini dianggap kurang memadai karena tidak dapat digeneralisasikan dan kevaliditasannya tidak terjamin apabila terdapat variabel baru dari luar penelitian. Yang kedua adalah rancangan pre-test post-test kelompok tunggal atau one group pre-test post-test design.
Rancangan ini dianggap kurang memadai karena tidak adanya pembanding dengan kelompok kontrol. Akan tetapi masih lebih baik dari jenis studi kasus yang pertama karena dampak penelitiannya dilihat dari pretest dan posttest. Yang ketiga, rancangan perbandingan kelompok statik atau static group comparison design. Rancangan penelitian ini dilakukan dengan membandingkan suatu kelompok yang diberi perlakuan atau yang biasa disebut kelompok eksperimen dengan kelompok lain yang tidak mendapat perlakuan atau yang disebut kelompok kontrol. Kelompok-kelompok yang digunakan dalam rancangan ini merupakan kelompok yang sudah ada dan tidak sengaja dibuat agar ekivalen. Yang kedua adalah rancangan penelitian semu. Rancangan penelitian semu dinilai lebih baik dari rancangan penelitian pra-eksperimen karena adanya kontrol terhadap variabel penelitian. Namun pada umumnya, rancangan penelitian semu tidak memiliki ekivalensi antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Hal ini disebabkan oleh pemilihan kelompok kontrol. Hal ini disebabkan oleh pemilihan kelompok yang tidak acak, yang merupakan jenis yang termasuk ke dalam rancangan penelitian semu. Yang pertama adalah rancangan pretest posttest yang tidak ekivalen atau non-ekivalen pretest posttest design. Rancangan ini biasanya menggunakan kelas-kelas yang sudah ada sebagai kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Pemilihan kelompok tidak dilakukan secara acak, namun sudah diperkirakan kondisi atau keduanya sama atau mirip. Perbedaan rata-rata pada pretest pertama dan pretest kedua pada kelompok eksperimen dan pretest pertama dan posttest pada kelompok kontrol yang akan diteliti untuk diteliti tingkat signifikannya. Yang kedua, rancangan pretest posttest pada kelompok tunggal yang materinya ekivalen atau equivalent material single group pretest posttest design. Pemilihan kelompok-kelompok yang ekivalen untuk dikenai penelitian biasanya agak sulit dilakukan di area sekolah. Maka dari itu, peneliti biasanya memilih kelompok atau kelas yang dianggap sama-sama memiliki kualitas baik untuk menjadi kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Nah, di dalam rancangan pretest posttest pada kelompok tunggal yang materinya ekivalen ini terdapat putaran pertama dan juga putaran kedua. Nah, putaran pertama ini jika kelompok pertama, contohnya kelas A sebagai kelompok eksperimen, maka di putaran kedua mereka akan menjadi kelompok kontrolnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, beberapa kelemahan yang ada pada rancangan ini adalah satu, sulitnya mendapatkan materi pembelajaran yang benar-benar ekivalen dalam berbagai segi seperti daya tarik, tingkat kesulitan atau prasyarat materi sebelumnya. Yang kedua, pada putaran kedua, pada dasarnya peserta didik telah lebih berpengalaman dari putaran pertama. Yang ketiga, kejadian khusus atau kejadian eksternal belum tentu sama baik jenis maupun jumlahnya pada putaran 1 maupun putaran 2. Yang keempat, pengaruh dari perlakuan pertama dapat tercampur atau terkontaminasi ke dalam perlakuan kedua atau putaran kedua. Yang kelima, prosedur tes yang dilakukan pada putaran pertama dapat memengaruhi hasil dari putaran kedua. Yang keenam, subjek yang dikenai perlakuan terlalu lama pada putaran pertama dapat menjadi kurang tajam pada putaran kedua. Dan yang terakhir, ada kemungkinan kontaminasi penilaian dari putaran pertama ke putaran kedua. Nah, untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, dapat dilakukan replikasi dan menjadikannya penelitian dengan 4 kali putaran. Nah, yang terakhir adalah rancangan penelitian sebenarnya atau rancangan eksperimen sebenarnya. Rancangan eksperimen sebenarnya adalah eksperimen yang prinsip ekivalensi antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimennya terpenuhi melalui pemilihan acak dan dilakukan pengendalian. Dalam bidang pendidikan, rancangan eksperimen ini dianggap sulit diterapkan karena peneliti dihadapkan dengan manusia yang sewajarnya selalu berubah-ubah
dan tidak seperti benda-benda mati yang ada di laboratorium yang memang sifatnya sudah seperti itu. Akibatnya, masih ada kekurangan atau kelemahan dalam validitas eksternal jika menerapkan rancangan eksperimen sebenarnya pada bidang pendidikan. Kemudian, macam-macam rancangan eksperimen sebenarnya, yaitu yang pertama, rancangan hanya post-test pada kelompok ekivalen. Nah, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada rancangan ini memiliki kesamaan kondisi dan dipilih secara acak. Perbedaan rata-rata hasil tes yang dilakukan pada kedua macam kelompok akan diuji tingkat signifikannya melalui uji statistik, misal tes analisis varian. Asumsi yang berlaku pada rancangan ini adalah jika sampel penelitian diambil secara acak dari populasi yang sama, maka akan menghasilkan nilai rata-rata yang sama. Namun, apabila terdapat perbedaan dalam nilai rata-rata, diasumsikan bahwa pengambilan sampel penelitian kurang tepat. Akan tetapi, jika nilai perbedaan rata-rata tersebut terlalu besar, yang diakibatkan karena kesalahan dalam pengambilan sampel tersebut, dapat diasumsikan bahwa terdapat perbedaan dalam variabel perlakuan. Yang kedua adalah rancangan pretest post-test pada kelompok-kelompok ekivalen. Rancangan ini memiliki kemiripan dengan rancangan sebelumnya. Hanya saja pada rancangan ini diberlakukan pretest pada kedua kelompok. Pada rancangan eksperimen ini, rata-rata selisih nilai pretest dan post-test pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen diuji menggunakan uji varian. Dapat juga dilakukan uji kovarian dengan nilai pretest sebagai kovariatnya. Dengan uji covariat ini, rancangan eksperimen dianggap lebih efektif dalam menghasilkan validitas eksperimen. Yang ketiga, rancangan 4 kelompok Solomon. Rancangan 4 kelompok Solomon merupakan gabungan dari rancangan hanya post-test pada kelompok ekivalen dan rancangan pretest post-test pada kelompok-kelompok ekivalen. Rancangan ini memungkinkan untuk mengevaluasi efek utama dari variabel eksperimental dan mengetahui efek dari faktor-faktor yang mengancam variabel eksperimen. Kekurangan dari rancangan ini adalah sulit diterapkan apabila jumlah sampel penelitian yang diambil cukup banyak atau terlalu besar. Kemudian yang keempat, dan yang terakhir yaitu rancangan faktorial. Rancangan faktorial digunakan dalam meneliti dua atau lebih variabel yang dimanipulasi secara simultan, memberikan efek pada variabel terikat di samping pengaruh yang disebabkan oleh interaksi yang terjadi di antara variabel-variabel tersebut. Nah, kelebihan dari rancangan ini Kelebihan dari rancangan ini adalah yang pertama dapat dilakukan dalam 1 kali percobaan. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk menyelidiki interaksi yang penting dalam penelitian pendidikan. Yang ketiga, memberikan pengujian yang lebih kuat terhadap hipotesis. Selanjutnya, uji statistik. Pada penelitian eksperimen, uji statistik dilakukan untuk menguji data yang dihasilkan setelah membuat rancangan dan melakukan pengambilan data. Nah, ilmu yang digunakan dalam pengujian statistik adalah ilmu statistik inferensial dengan alat utama yang biasanya disebut hipotesis nol atau null hipotesis. Hipotesis nol berperan penting dalam uji statistik karena pada pengambilan kesimpulan peneliti melibatkan hipotesis nol ini. Contohnya, misalkan ada eksperimen tentang pembelajaran bilangan pada kelas 4 SD yang terdiri dari 100 anak. Peneliti mengambil 50 anak secara acak untuk diajarkan konsep bilangan dengan menggunakan model pembelajaran A dan 50 anak lainnya dengan model pembelajaran B. Pada akhir eksperimen, diadakan ujian dan didapatkan bahwa nilai rata-rata lebih tinggi daripada nilai kelas B. Nah, uji statistik digunakan untuk menguji apakah hasil tersebut merupakan sebuah kebetulan atau mungkin ada pengaruh dari model pembelajaran yang digunakan. Hipotesis nolnya dari masalah ini adalah
hipotesis nolnya adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel-variabel yang dibicarakan dan semua hubungan yang tampak hanyalah kebetulan saja. Dari masalah di atas, berarti hipotesis nolnya yaitu seperti tadi, tidak ada hubungan antara pemahaman konsep bilangan dengan mode pembelajaran yang digunakan. Nah, hipotesis nolnya ini nanti dalam mengambil kesimpulan ini akan digunakan, bisa ditolak atau bisa diterima, seperti itu. Nah, dalam mengambil kesimpulan itu, ada beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan oleh peneliti. Kesalahan jenis pertama yaitu menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kesalahan yang kedua, menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Untuk menghindari masalah yang mungkin terjadi sebelum eksperimen, peneliti perlu menetapkan ukuran seberapa kuat bukti itu sebelum menolak H0. Ukuran itu dinamakan taraf signifikan. Taraf signifikan yang biasanya digunakan dalam penelitian yaitu 0,01 dan 0,05. Nah, untuk pengujian hipotesis, peneliti dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama uji dua pihak. Uji dua pihak digunakan apabila hipotesis nol berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Dalam distribusi statistik yang digunakan terdapat dua daerah kritis pada masing-masing ujung distribusi. Terlihat bahwa ada dua daerah kritis di kiri dan di kanan, seperti itu. Selanjutnya, ada uji satu pihak. Yang pertama, uji kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis nol berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi paling besar. Dalam distribusi yang digunakan, didapatkan daerah kritis terletak di ujung kanan. Luas daerah kritis ini yaitu alfa. Karena daerah kritisnya kan terletak di ujung kanan, maka uji satu pihak ini disebut uji kanan. Selanjutnya, uji kiri. Nah, uji kiri digunakan apabila hipotesis nol berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Dalam distribusi yang digunakan didapatkan daerah kritis terletak di ujung kiri. Luas daerah kritis ini adalah alfa. Terlihat bahwa daerah kritisnya berada di ujung kiri. Maka dari itu uji ini disebut uji kiri. Selanjutnya ini mengenai uji dalam statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis nol. Yang pertama ada uji perbedaan rata-rata satu sampel. Nah, uji ini membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata yang sudah diketahui atau ditetapkan. Uji ini menggunakan uji satu pihak. Nah, jika simpangan baku dari populasi itu diketahui, maka bisa menggunakan rumus Z. Nah, selanjutnya, jika simpangan baku populasi tidak diketahui, maka digunakan taksiran dari simpangan baku S yang dihitung dari sampel. Uji statistik menggunakan rumus T. Selanjutnya ada uji perbedaan rata-rata dua sampel. Perbedaan rata-rata umumnya dua sampel saling bebas, independent sample t-test, digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan setelah sampel-sampel tersebut diberikan perlakuan yang berbeda. Pengujian ini yaitu pengujian parametrik yang harus memenuhi asumsi
yaitu data berdistribusi normal, data diperoleh dari sampel yang diambil secara acak, dan data merupakan skala interval atau rasio. Selanjutnya, pengujian ini dapat menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, jika varians populasi diketahui, maka dapat digunakan rumus Z, meskipun hal ini jarang sekali terjadi. Rumusnya dapat dilihat. Selanjutnya, jika varians populasi tidak diketahui, ukuran sama dan variasinya diasumsikan sama, uji homogenitas dengan uji F perlu dilakukan untuk mengetahui sama atau tidaknya varian sampel. Rumus T yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Nah, rumusnya seperti itu. Sudah ada gambarnya. Selanjutnya, jika varians populasi tidak diketahui, ukuran sampel berbeda dan variannya diasumsikan sama atau homogen, uji homogenitas dengan uji F perlu dilakukan untuk mengetahui varians dari kedua sampel tersebut. Nah, rumusnya untuk menghitung yaitu dengan rumus T, seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya, jika varians populasi tidak diketahui, ukuran sampel sama atau berbeda dan varians diasumsikan berbeda. Apabila varians diasumsikan berbeda, baik ukuran sampel sama atau berbeda, tes ini menggunakan Wells test. Cara menghitung T statistiknya seperti pada gambar. Nah, rumus untuk menentukan degree of freedom menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumus-rumus statistik ini sebagian sudah dipelajari waktu ada mata kuliah metode statistika. Jadi di sini kami hanya menggunakan menampilkan rumus tersebut digunakan pada saat apa, tidak menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang bisa digunakan masing-masing rumus statistika tersebut. Nah, selanjutnya, uji perbedaan rata-rata dua sampel. Langkah-langkah untuk menguji perbedaan dua rata-rata adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji data. Apakah data berdistribusi normal? Yang kedua, menentukan apakah variannya homogen atau heterogen. Yang ketiga, menuliskan HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, menuliskan HA dan H0 dalam bentuk statistik. Lalu mencari T hitung atau Z hitung dengan rumus tertentu, dengan rumus-rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk yang keenam, menentukan taraf signifikan atau alfanya. Yang selanjutnya, cari T-table atau Z-table dengan pengujian dua pihak, di mana DF yang tergantung rumus. Ya, lalu menentukan kriteria pengujian, dan selanjutnya membandingkan T hitung dengan T-table hingga akhirnya bisa membuat plan. Ya, sekarang kita masuk ke uji ANOVA. Ya, ANOVA itu merupakan kepanjangan dari Analysis of Variance, merupakan analisis yang digunakan untuk menguji rata-rata atau mean dari data dua kelompok atau lebih. Nah, pada uji ANOVA, pada dasarnya melakukan analisa variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok within dan antar kelompok between. Jika nilai dari within dan between sama, maka tidak ada perbedaan pada nilai rata-rata. Atau H0-nya itu sama pada 1 sama dengan 2 dan 2 sama dengan 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika misal within dan between mendapatkan nilai yang berbeda, maka ada perbedaan nilai pada rata-ratanya. Nah, seperti ini. Dalam ANOVA, hipotesis 0, H0 adalah menganggap semua populasi bernilai sama.
Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya menggunakan tidak semua populasi memiliki mean yang sama. Seperti itu. Lalu rumus uji pada ANOVA ada sebagai berikut. Kita pada ANOVA menggunakan nilai F ya. Seperti yang ditampilkan ini. Lalu langkah-langkah dalam melakukan uji ANOVA adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memudahkan kita dalam mengkategorikan datanya, data dibuat menggunakan tabel sesuai dengan kategori berisi sampel dan kuadrat dari sampel tersebut guna memudahkan pengelompokan dan perhitungan. Selain itu, kita dapat menentukan H0 dan hipotesis alternatifnya. Lalu yang kedua, kita dapat menentukan tipe-tipe ANOVA. Kan ada ANOVA satu arah atau one way, ada ANOVA dua arah tanpa interaksi dan ANOVA dua arah dengan interaksi. Nah, pemilihan tipe ini sangat krusial ya di ANOVA. Jadi sangat perlu diperhitungkan juga agar nilainya bernilai benar gitu. Lalu menghitung variabilitas dari seluruh sampel. Pengukuran total variabilitas dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu total of sum square atau SST, sum square between SSB, dan sum square within SSB. Nah, lanjut yang keempat adalah menghitung derajat kebebasan atau degree of freedom yang biasanya dinotasikan dengan DF. Nah, sama berhubungan dari variabilitas yang sebelumnya, DF ini juga atau derajat kebebasan ini ada 3 ya, dengan derajat kebebasan total itu sama dengan derajat dari nilai between-nya dan ditambah nilai within-nya. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya, menghitung varian antar kelompok dan dalam kelompok. Varian dalam ANOVA baik dalam maupun antar kelompok itu biasanya disebut dengan kuadrat tengah atau deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata dapat dicari dengan KTK, yaitu membagi SSB dengan derajat kebebasannya, lalu KTG membagi SSW dengan derajat kebebasannya. Lalu tahap selanjutnya adalah menghitung F-hitung, yaitu F-hitung adalah dengan membagi KTK dengan KTG tadi, lalu menghitung F-table. Ya, F-table dapat dicari dari tabel distribusi F itu. Lalu membandingkan F-hitung dengan F-table. Nah, jika F-hitung lebih dari F-table, maka kita menolak H0. Nah, jika F-hitung kurang dari sama dengan F-table, maka kita menerima H0. Lalu tahap terakhir adalah kesimpulan. Lalu ini ada uji ANOVA. Di ANOVA sendiri itu kayak gabungan dari uji regresi dan ANOVA. Namun ANOVA ini digunakan untuk uji coba multivarian dengan melakukan pengendalian statistik. Nah, di sini pengendalian variabel ANOVA dapat dilakukan dengan mengendalikan pengaruh variabel luar atau pengendalian kondisi awal dan variabel terikat. Lalu ANOVA biasanya digunakan untuk penelitian eksperimental, kelompok-kelompok non-ekuivalen, berdesain, pretest, dan posttest. Nah, untuk biasanya kalau yang ekuivalen itu pakai pretest saja. Ya. Nah, pengendalian variabel ANOVA dapat dengan mengendalikan pengaruh variabel luar atau pengendalian kondisi awal dan variabel terikat yang berbeda seperti tadi ya. Lalu sistem pengajuan masalah di sini ya. Jadi di ANOVA ini ada kayak sistem pengajuan masalah. Jadi sistem pengajuan masalah itu pemakaian perangkat web komputer untuk mewadahi pengaduan masalah. Nah, dalam sistem pengajuan masalah sendiri itu terdapat 4 hal ya. Ada pertama pengajuan masalah sendiri, ya, lalu perencanaan, memecahkan masalah, dan memeriksa kembali.
Pada ujian ANOVA, pretest dan posttest dilakukan dengan menggunakan mengajukan 5 pertanyaan bebas dan 5 pertanyaan semi terstruktur pada awal tahap tadi. Lalu pretest dan posttest digunakan untuk mengetahui perubahan kemampuan pemecahan masalah. Lalu analisis hasil pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan ANOVA one way dengan skor pretest sebagai kovarian. Nah, lanjut pada penelitian ex post facto. Selanjutnya adalah penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto adalah suatu penyelidikan empiris yang sistematis tanpa mengendalikan variabel bebas secara langsung karena variabel tersebut telah terjadi atau karena memang variabel tersebut tidak dapat dimanipulasi atau diberikan perlakuan. Perbedaan individu yang dikehendaki atau dicapai bukan dengan memanipulasi variabel tersebut secara langsung, akan tetapi dipilih dengan cara memilih individu-individu atau subjek-subjek yang memiliki dan tidak memiliki variabel tersebut. Contohnya pada penelitian tentang tingkat kecemasan anak ber-IQ tinggi dengan yang tidak. Penelitian ex post facto dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat seperti penelitian yang membandingkan dua kelompok yang memiliki ciri-ciri yang sama kecuali satu hal, maka ciri yang berbeda tersebut yang akan diukur perbedaannya.